keluar dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis dengan alasan tertentu, sudah selesai. Berarti orang ini bermasalah. Itu informasi gratis yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita paham, ini yang benar, ini yang keliru. Nah, sekarang kalau sudah tahu orang ini bermasalah, misal, apa yang harus dilakukan? Ternyata ini yang paling indah di Quran. Tidak ada anjuran kepada kita untuk mencela. Tidak ada anjuran kepada kita untuk menyakiti, membuli, tidak ada. Yang berlaku hanya hukum Quran surah 4 ayat 140. Dan di sini berakhir kajian kita. Surah An-Nisa yang keempat ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di sudut. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan telah tetap ketentuan Allah dalam Al-Quran. Kalau disebutkan Alkitab, berarti bukan hanya di Quran berlaku, di kitab-kitab sebelumnya sudah berlaku. Ini di Injil berlaku, di Taurat berlaku. Jelas ya? Hati-hati. Artinya dari dulu pun orang-orang yang nyeleweng itu sudah ada. Dan ketentuan Allah tidak berubah. Teman-teman sekalian, kalau ada kalimat di Quran telah tetap, artinya nggak bisa dirubah dengan apapun. Jelas ya? Anda tidak bisa kreasi lagi di sini. Ya. Allah tetapkan misalnya sholat subuh 2 rakaat, tetap ketentuan, nggak bisa berubah. Ya, Anda datang berdoa dengan nangis, apapun tidak akan berubah. Ya Allah, hamba dulu mengakui sering berbuat dosa dalam kehidupan, hamba bertobat ya Allah. Mohon ampuni hamba ya Allah. Hamba ingin berubah. Mohon bantu untuk meningkatkan amal soleh. Izinkan besok gak apa-apa ya Allah. Salat subuh hamba besok 3 rakaat. Gak bisa. Tetap 2 rakaat. Jadi sesoleh apapun Anda ingin beribadah, gak bisa berubah ketentuan. Nah sekarang ada ketentuan di Quran yang gak boleh Anda rubah. Jangan keluar dari frame ini. Apa ketentuannya? An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari, dipelesetkan, ya jauh gitu kan dari makna sesungguhnya, atau minimal wa yustahza'u biha, mengolok-olok, ya, diolok-olok ini, olok-olok itu dan sebagainya, apapun jenis contohnya yang tidak bisa kita lukiskan malam ini, maka hukum Qur'annya fala taqudu ma'hum. Indah sekali. Allah tidak mengatakan cela dia, bully dia, tidak ada. Yang ada indah sekali. Jangan sertai dia, jauhi, isolasi, tinggalkan. Ya. Takun dari kata ada, dekat, duduk itu sertai. Kalau dia ada acara, tinggalkan. Kalau dia punya bacaan, jauhkan. Kalau dia punya afiliasi dengan hal tertentu, jangan dipakai. Kalau dia pengacara, jangan digunakan jasanya. Kalau dia dosen, jangan digunakan jasa pengajarannya. Kalau dia politikus, jangan dipilih partainya, tinggalkan. Kalau dia menyampaikan pendapat, jauhi. Ya. Apa manfaat dari sini? Bukan untuk mengecilkan orang itu. Indah sekali kata Quran, hatta yahudu fi haditsin ghairi. Ini cara supaya dia sadar, dengan diisolasi oleh orang, dia sadar saya menyimpang. Saya harus kembali. Sampai dia tobat lagi, sampai mengerti bahwa dia keliru. Kalau dia sudah bertobat, maka maafkan, rangkul kembali. Jelas di sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini informasi gratis. Lihat orang-orangnya itu. Kalau orang-orang itu bermasalah, cukup sudah tinggalkan dia. Jangan ikuti seminarnya, jangan baca bukunya. Isolasi aja. 200 juta umat Islam di Indonesia kompak meninggalkan semua itu. Mikir sendiri. Ya, partainya tinggalkan, jasanya jangan pakai macam-macam, pendapatnya jauhi. Nanti ujung-ujungnya ditinggalin juga, dia berpikir saya salah nih. Ketika tertekan baru, gitu kan? Ya, tertekan kan baru muncul. Nah, tapi kalau Anda semakin respon, atau mungkin direspon dengan cara yang tidak baik, dibully dan sebagainya, innakum idzam mithluhum, lama-lama kamu seperti itu juga. Ya. Lama-lama seperti itu juga. Tolong jangan buang-buang waktu dengan mencela ya. Energi kita terlalu tinggi untuk mencela orang lain. Maaf, sesuatu yang sudah jelas salahnya itu jangan dicela, sama aja bohong. Ya. Maaf, sesuatu yang sudah jelas kotornya jangan banyak dikomentari karena sudah kotor. Buang-buang energi Anda yang mahal untuk mengomentari yang jelas salahnya. Ayam diciptakan oleh Allah dengan nafsu, jadi nggak ada kecenderungan takwa. Kalau ayam berbuat salah, jangan dikomentari. Emang sudah kita ya salah. Ibu sedang nyapu, Bu, dipel bersih lantainya. Ayam ke situ buang kotoran. Dasar ayam, ya emang begitu. Ibu nggak bilang dasar pun bawaannya begitu. Jadi buang-buang energi dengan berkomentar begitu. Ada orang terganggu sarafnya, kata orang gila gitu kan. Lempar mangga orang. Kemudian Anda iseng mengatakan, hei gila kamu ya. Emang gila. Mau diapain lagi gitu kan?
Karena itu pada orang-orang seperti dia yang sudah jelas salahnya, jangan banyak dikomentari, sayang-sayang, habis-habis pulsa, habis-habis energi dan sebagainya. Jadi uraian sekarang juga cukup sampai di sini aja. Sayang-sayang waktu kita terbuang ya. Malam Jumat ada waktu untuk tahajud, ada waktu untuk baca Quran dan sebagainya. Jadi ini hanya kerangka untuk menyampaikan satu pemikiran sehingga jadi pegangan bagi kita semua. Baik, jelas uraiannya? Dipahami betul? Ingat, jangan meninggalkan ruangan ini kecuali kita paham semuanya ya. Jelas insyaallah? Baik, kalau sudah jelas seperti biasa, karena kita kajian-kajian Al-Quran, kajian Sunnah, kita mengambil hukum Al-Quran.